Presiden Prabowo warisi utang Rp8.560 triliun. Presiden Prabowo Subianto mewarisi utang Indonesia sebesar Rp8.560,36 triliun per akhir Oktober 2024. Angka itu meningkat Rp86,46 triliun atau 1,02% dibandingkan bulan sebelumnya, Rp8.473,90 triliun. Selain secara nominal, kenaikan juga terjadi pada rasio utang terhadap produk domestik bruto, PDB, dari 38,55% menjadi 38,66%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, nilai utang itu naik sekitar Rp87 triliun atau 1,02% dibanding posisi per akhir September 2024 sebesar Rp8.473,90 triliun. Jika dirinci, mayoritas utang pemerintah berupa surat berharga negara, SBN, senilai Rp7.550,7 triliun atau setara 88,22% dari total utang. Sementara, Rp1.009,66 triliun atau 11,79% sisanya berupa pinjaman. Dari total utang SBN, nominal SBN domestik per akhir Oktober 2024 sebesar Rp6.606,68 triliun yang terdiri dari surat utang negara Rp5.104,38 triliun dan surat berharga syariah negara, SBSN, sebesar Rp1.502,30 triliun. Sementara, nilai SBN valuta asing sebesar Rp944,02 triliun terdiri dari surat utang negara Rp912,61 triliun dan SBSN Rp31,41 triliun. Selanjutnya, utang berupa pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp42,25 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp967,41 triliun. Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Oktober 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo, average time maturity (ATM), di 8 tahun. Meski meningkat, rasio utang terhadap produk domestik bruto, PDB, masih berada di level aman yakni 38,66%. Batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal, kata Sri Mulyani dalam buku APBN Kita, Senin 2 Desember. Rata-rata jatuh tempo utang pemerintah atau average time maturity, ATM, tercatat cukup aman di angka 8,02 tahun. Selain itu, 80,2% dari total utang menggunakan suku bunga tetap, fixed rate, sementara 72,1% utang berdenominasi dalam rupiah, sehingga risiko tingkat bunga dan nilai tukar dinilai terkendali. Dari sisi instrumen, mayoritas utang pemerintah berbentuk surat berharga negara, SBN, yang mencapai 88,21% dari total utang. Pasar SBN yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan, jelas Sri Mulyani. Investor domestik mendominasi kepemilikan SBN dengan porsi 85,02%, sementara kepemilikan asing hanya 14,98%. SBN juga menjadi alat penting bagi lembaga keuangan domestik, seperti perbankan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun, dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang, pemerintah terus mengembangkan pasar SBN domestik agar semakin dalam, aktif, dan liquid. Strategi ini mencakup pengembangan SBN berbasis lingkungan seperti Green Sukuk serta SBN bertema SDGs seperti SDG Bond dan Blue Bond. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.